Kita akan baca Yohanes 15 ayat yang ke-13. Kita bersyukur tema kita hari ini adalah I need a hero. Hidup ini perlu seorang pahlawan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan apanya? Nyawanya. Untuk siapa? Sahabat-sahabatnya. Nah, pahlawan itu tidak dilihat dari gelarnya, pendidikannya, kekayaannya, latar belakang status sosialnya, tidak. Dengar, tolong perhatikan nih, konsentrasi belajar. Ayo, udah nggak usah lihat-lihat yang lain. Seorang pahlawan itu tidak diperlukan pendidikannya, status sosialnya, pengalamannya, mobilnya, apa saja tidak. Tapi menurut Yohanes 15 ayat 13 ini, apa sih definisi seorang pahlawan? Ayo, apa definisi seorang pahlawan? Iya, mengorbankan dirinya untuk orang lain. Itu seorang pahlawan. Seorang pahlawan tidak perlu dihormati di depan orang banyak, tidak. Tapi seorang pahlawan itu perlu dikenal dan dikenang apa yang dia sudah pernah buat. Suatu hari semua kita pasti mati atau tidak? Mati. Suatu hari pasti kita semuanya mati. Karena itu dosa yang kita buat. Nah, kira-kira suatu hari nanti kalau waktu itu tiba buat kita masing-masing, pernahkah kalian para pelajar itu merenungkan, nanti kalau aku sudah tua, aku meninggal, kira-kira orang itu akan mengenang aku sebagai apa? Mengerti pertanyaan ini? Suatu hari saya baca buku yang menarik sekali. Judulnya itu Warisan Abadi. Salah satu topik dalam buku itu membahas begini. Ya sudah lama sekali baca. Suatu hari nanti kalau masing-masing kita meninggal, kira-kira orang akan menulis apa di batu nisan kita? Nah, mungkin ini kurang baik, kedengarannya kurang baik. Nah, masih SMP, masih SMA, kok diajak mikir mati. Nanti kalau aku mati, orang nulis apa di batu nisan? Nanti kalau kalian klik di Google, cari nama Trevor, T-R-O-V-O-R. Saya lupa siapa nama belakang. Trevor ini mati umur 12 tahun. Masih muda atau sudah tua? Bahkan matinya pun menyedihkan. Dengar, Trevor ini mati umur berapa tadi? 12. Dia anak tunggal dari seorang janda. Nggak ditulis di kisah itu ayahnya Trevor kemana, nggak tahu. Cuma sejak kecil dia sudah nggak tahu ayahnya siapa. Nah, dia meninggal ditusuk oleh temannya satu sekolah, tapi beda kelas. Sama-sama umur 12. Gara-gara Trevor menolong seorang temannya yang kecil, kurus, suka diejek, suka dipukul, suka dikerjai. Apa bahasa Inggrisnya? Bully. Nah, itu kejadian sampai 3 kali. Trevor nggak tahan. Akhirnya ketika setelah sekian waktu 3 kali terjadi, Trevor mulai turun tangan. Nah, ternyata anak ini ke sekolah bawa pisau. Memang dia anak nakal. Dia meninggal. Sedih gak ibunya? Yang mengagetkan, setelah pemakamannya, ibunya lagi sedih dalam rumah. Tiba-tiba ada tetangganya yang datang. Terus tetangganya bilang, kamu lihat keluar, ada apa? Ibunya gak tahu. Sudahlah, kamu lihat keluar. Masih sedih selesai pemakaman. Betapa terkejutnya ibu itu. Ternyata di depan rumahnya ada ribuan orang, bukan cuma ratusan, ribuan orang datang bawa bunga, bawa lilin. Dan begitu mereka melihat ibunya Trevor keluar, mereka semua berteriak dalam bahasa Inggris, "Thank you Trevor." Ibunya bingung, apa yang dibuat oleh anakku? Kenapa sampai ribuan orang datang? Ternyata sejak umur 9 tahun. Syaratnya sejak Trevor umur 9 tahun, dia itu sudah jadi pahlawan.
Suatu hari dia pulang sekolah, dia naik sepeda. Dia melihat tunawisma, ya, pria. Terus dia dekat. Nah kebetulan jatah roti makan siangnya yang dibuat oleh ibunya dia nggak sempat makan. Terus driver berhenti di orang ini. Dia tanya, kenapa kamu jadi tunawisma? Kan kamu bisa bekerja. Ternyata tunawisma ini buka kaki celananya yang kanan. Dia tunjukkan ada luka di situ. Gara-gara itu dia nggak bisa kerja. Terus driver bagikan roti yang jatah dia makan siang tadi. Sejak hari itu driver ini bersahabat dengan orang. Suatu hari ibunya pulang ke rumah dari kerja, dia lihat rumahnya kok berantakan. Ada apa? Ternyata driver ngajak pulang tunawisma itu. Dia suruh tunawisma ini mandi di rumah karena kotor. Dia buatkan makanan di rumah. Wah, ibunya marah. Kenapa kamu buat tunawisma? Pokoknya begitu. Nah, ibunya sudah enggak ngangkat. Suatu hari orang ini diajari driver begini. Kalau kamu ditolong orang, kamu belajar nolong orang lain lagi. Dia ingat kata-kata driver. Suatu hari tunawisma ini seperti biasa, dia cari-cari sesuatu di sebuah jembatan sungai besar. Ini di kota Amerika. Dia melihat ada seorang perempuan muda mau bunuh diri terjun ke sungai ini. Sudah siap lompat, sudah di atas jembatan itu. Terus tunawisma berkata, hei, boleh nggak aku ngomong sesuatu sebelum kamu mati? Ya, ngomongnya enak. Ngomong apa? Ya, bagaimana aku bisa ngomong kalau kamu nggak turun dari situ? Nggak usah, aku mau lompat saja. Aku kecewa dengan hidup, aku putus asa. Terus orang ini berkata, ini perempuan ini sudah mau lompat saja. Aku juga pernah ngalami seperti itu. Aku putus asa dengan hidupku, aku ini saja. Aku nggak bisa kerja. Tapi ada seorang anak, umur 9 tahun. Dia menyadarkan aku bahwa hidup ini harus dikerjakan, harus diatasi, harus dihadapi, nggak boleh putus asa. Ringkas cerita, perempuan ini nggak jadi bunuh diri. Ketika mendengar kata-kata tunawisma ini, perempuan ini sadar, iya, untuk apa aku begitu bodoh. Suatu hari, perempuan yang membunuh diri ini pulang dari belanja di sebuah daerah tempat kereta api dibersihkan. Dia melihat ada seorang ibu lagi termenung di gerbong kereta api yang kosong. Dia dekati ibu itu. Dia tanya, kenapa kamu putus asa? Mukamu muram sekali. Terus dia cerita, suamiku meninggalkan aku. Anakku satu-satunya aku harapkan. Menantuku menghalangi dia untuk mengunjungi aku sebagai ibunya. Aku kecewa. Aku putus asa dalam hidup. Terus ibu ini cerita, aduh, begitu pengalamanmu sama dengan aku. Aku juga pernah putus asa, hampir lompat bunuh diri. Ada seorang tunawisma yang menolong aku. Nah, dari umur 9 tahun, driver itu punya ide begini. Kalau aku satu orang nolong 3 orang, lalu 3 orang ini aku ajari, jangan nolong kembali balas aku, tapi masing-masing kamu cari 3 orang lagi. Jadi berapa? 9. 3 kali 3 kok ya. Nah, 9 orang ini diajari lagi, jangan kembali ke aku, tapi kamu cari 3 orang lagi. Jadi berapa? 27. Dan begitu seterusnya. 27 ini cari masing-masing 3 orang. Terus, maka itu 3 tahun kemudian, waktu driver mati, ibunya kaget. Ternyata anaknya ini seorang pahlawan, dikenang orang. Nah, di bangku nisan driver sudah nggak ada tempat untuk nulis kata-kata, terlalu penuh. Sebab orang-orang yang pernah ditolong nggak langsung lewat driver mengucapkan terima kasih. Pada kisah itu dikatakan ibunya nggak jadi sedih tapi bangga. Ternyata anak tunggalnya ini walaupun baru berumur 12 tahun adalah pahlawan bagi ribuan orang. Bagi saya, suatu hari nanti kalau kita mati, orang akan nulis apa di batu nisan kita? Ini pertanyaan penting. Mau nggak ditulis begini? Di sini dibaringkan pencuri yang hebat itu. Mau nggak?
ditulis begitu di batu nisanmu. Ayo, jangan sampai, betul? Nah, maka itu dari masih muda ini kalian harus mulai mempersiapkan diri. Jadilah pahlawan di setiap kesempatan. Kok amin kan? Saya ulangi lagi. Jadilah pahlawan di setiap kesempatan. Nah, jadilah pahlawan di setiap peristiwa. Amin. Nah, kira-kira kalau dari muda kalian sebagai pelajar di Nabirin ini melakukan apa yang Yohanes 15 ayat 13 katakan, seorang pahlawan itu diakui karena apanya tadi? Pengorbanannya, menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, itu pahlawan. Sederhana. Siapa pernah pas mau pulang sekolah lagi tunggu angkot, lihat ada orang tua takut nyebrang, walaupun Nabire masih nggak seramai Jakarta, ya, tapi ada bukan sesekali ada orang tua takut nyebrang. Adakah kalian ambil waktu untuk menyeberangkan orang tua ini? Itu pahlawan. Dimulai dengan hal yang kecil-kecil dulu, jangan hal yang besar-besar. Besok hari pahlawan bukan? Nah, diperkirakan ada 4 pahlawan baru akan disahkan besok oleh presiden, ya. Salah satunya adalah pendiri NU. Itu kemungkinan. Nah, besok kita tunggu, karena setiap tahun pada tanggal 10 November pemerintah Indonesia pasti akan mengangkat gelar pahlawan baru kepada orang yang pernah berjasa untuk bangsa Indonesia. Di Papua ada berapa pahlawan? Ada berapa? 2, 3? 3. Loh, kamu orang Papua katanya siapa? 1 Silas Papare, 2 Frans Kaisepo, yang ketiga siapa saya lupa. Siapa? Nggak dengar? Oh, Martin Inday. Ya, Martin Inday. Terima kasih. Kalian ingat. Nah, kenapa mereka disebut pahlawan? Karena pernah berjasa untuk bangsa Indonesia. Oke, kita baca ayat yang berikut. Siapa masih ingat di kitab Hakim-Hakim ada pahlawan yang masih muda tapi dia penakut? Siapa namanya? Ayo, siapa namanya? Di kitab Hakim-Hakim ada pahlawan yang masih muda tapi dia penakut. Yang kencang, yang kuat, siapa namanya? Betul, Gideon. Ya, mari kita buka kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Penakut, aneh bukan? Bagaimana seorang penakut bisa jadi pahlawan? Nah, ini caranya Tuhan memanggil seorang pahlawan. Mulai ayat 1 saya akan baca. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1. Yang lain siapkan. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Yahweh. Sebab itu Yahweh menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama 7 tahun itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni di gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Kira-kira bangsa ini menderita atau tidak? Semua hasil panen dirampas, semua ternak dirampas, habis semuanya. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekalinya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi apa? Sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Yahweh. Berserunya bertobat. Ketika orang Israel berseru kepada Yahweh karena orang Midian itu, maka Yahweh mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Yahweh Tuhan Israel,
Aku yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka aku berikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, Akulah Yahweh Tuhanmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Maka itu karena tidak taat, mereka terima hukuman. Kemudian datanglah malaikat Yahweh dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang siapa? Gideon anaknya mengirikkan di tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Yahweh menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Yahweh menyertai engkau. Ya, apa? Ayo baca, ya siapa? Pahlawan yang apa? Ayo baca kitabmu. Gagah berani. Cocok tidak dengan Gideon yang sembunyi di goa tapi disebut pahlawan yang gagah berani. Cocok tidak? Lalu kenapa malaikat ini berkata kepada Gideon yang penakut itu bahwa engkau adalah pahlawan yang gagah berani? Ayo siapa bisa jawab? Kan dia penakut. Mengirik gandum itu tidak boleh di gua. Ya di sini jalan sawah di Papua. Tapi kalau kalian di daerah Kusuma Bangsa ada sawah-sawah orang Toraja bukan? Nah kalau panen ya mengirik gandum itu perlu tempat terbuka. Kenapa? Siapa bisa bayangkan? Mengapa mengirik gandum perlu tempat terbuka? Ayo. Karena mengumpulkan. Iya mengumpulkan. Iya kenapa perlu tempat terbuka dan perlu angin? Kenapa? Menerbangkan sekam. Jadi setelah dipisahkan dari kulit beras itu, maka biasanya orang-orang itu mengangkat tinggi-tinggi nyirunya atau tampanya, terus dituangkan pelan-pelan. Nah waktu dituangkan pelan-pelan berasnya jatuh, maka kulitnya diterbangkan oleh angin. Jadi mengirik gandum tidak boleh di tempat tertutup, tidak ada angin. Jadi kenapa Gideon mengirik gandum di tempat tertutup dalam gua? Ayo siapa bisa jawab? Kenapa? Takut kalau orang Midian tahu, oh langsung dirampas. Nah ini yang luar biasa. Penakut kok disebut hai pahlawan yang gagah berani. Siapa bisa jawab? Kenapa? Jawabannya di ayat itu. Ayo kalian cari. Nah betul. Siapa namamu? Siapa? Minje. Fam apa? Misikmu. Fam apa? Bisikmu. Susah benar kamu. Dari mana itu? Bisikmu dari mana? Oh Intan Jaya. Kamu apa? Dama? Moni? Dawa. Oke. Nah Minje jawabnya betul. Coba lihat kembali. Mengapa orang takut disebut pahlawan gagah perkasa? Minje Bisikmu menjawab karena ada firman Yahweh menyertai engkau. Inilah satu-satunya syarat kalian anak-anak muda disebut pahlawan karena kalian disertai Bapa di surga. Amin. Ini kuncinya. Disertai Bapa di surga, disertai Tuhan Yesus, itu menjadi orang yang dikenang oleh banyak orang. Amin. Kita lihat kejadian. Yusuf pahlawan tidak? Pahlawan bagi siapa? Ayo, Yusuf pahlawan bagi siapa? Bagi Israel. Karena waktu itu kelaparan besar. Kalau nggak ada Yusuf mati mereka. Nah ini dia. Kejadian 39 ayat 2 sampai 4. Saya akan baca. Kejadian 39 ayat 2 sampai yang keempat. Nah, Kejadian 39. Jadi kakak-kakak kalian yang mengadakan acara ini berharap pulang dari sini Nabire akan punya ratusan pahlawan baru. Amin. Siapa pahlawan itu? Kalian semua, diri kalian. Oke. Mulai di rumah. Jadi pahlawan mulai di rumah. Betul? Gimana mulai jadi pahlawan?
Gideon menjadi pahlawan ketika dia di rumah bapaknya. Walaupun memilih gandum di tempat tertutup, Tuhan panggil dia. Tetapi Yahweh bagaimana? Ayo baca. Tetapi Yahweh bagaimana? Menyertai Yusuf. Nah ini pahlawan. Sehingga Yusuf bagaimana? Sehingga Yusuf menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Nah tadinya Yusuf tinggal di mana? Ayo siapa tahu? Bukan sebelum penjara, di barak, tempat kotor sekali, tempat budak-budak itu tinggal. Tetapi karena Yahweh Tuhan menyertai Yusuf, sehingga Potifar majikannya melihat budakku yang satu ini beda dengan budak-budak yang lain. Maka itu Yusuf dapat kesempatan tinggal di rumahnya, nggak di barak lagi. Ayat 3, lihat ini. Setelah diapakan? Ayo, setelah diapakan? Dilihat oleh siapa? Tuannya. Apa yang dilihat oleh tuannya Yusuf ini? Bahwa Yusuf disertai apa? Stop dulu. Saya tanya, tuannya Yusuf namanya siapa? Potifar. Bukan, di sini ini Potifar. Oke? Potifar itu orang percaya atau orang kafir? Orang kafir, tidak percaya. Ini yang saya kagum. Ternyata orang yang tidak percaya Tuhan pun bisa melihat penyertaan Tuhan di hidup anak-anak Tuhan. Hebat tidak kalau begitu? Jadi percaya nggak kalau kalian pelajar di Nabi disertai oleh Tuhan Yesus di dalam segala hal? Berarti janji yang kita baca dari firman ini, apa akibat, apa dampak, apa hasil orang yang disertai Yahweh Tuhan? Ayo baca. Tadi apa dampaknya, akibatnya apa? Orang yang disertai Yahweh Tuhan akan apa? Berhasil. Sering-sering, kadang-kadang, atau selalu? Nah, sekarang kalian bayangkan, kalau sejak SMP SMA ini kalian pelajar Nabi disertai oleh Yahweh Tuhan, ada nggak yang miskin gagal sampai tua nanti? Jawab, ada tidak? Tidak ada. Kalian akan jadi orang-orang hebat. Amin. Kalian akan jadi orang-orang yang luar biasa. Nah, sekarang saya buktikan, ya. Jangan tutup dulu kitab Kejadian. Ada berapa menteri perempuan di kabinet kerja pemerintahan baru Indonesia? Ada berapa? 8. Ya. Dari 8 perempuan ini, siapa yang pendidikannya paling rendah dan jadi menteri? Ibu Susi. Kalian hebat-hebat semua. Sekarang ini Ibu Susi terkenalnya hampir sama dengan Presiden Jokowi, sebab dia orang hebat. Dia sekolahnya apa? SMP. Jadi kalau dibanding kalian, siapa lebih pintar, Ibu Susi atau kalian? Kalian dong. Kalau SMA kok Ibu Susi nggak SMA, gimana ya? Nah, mengapa Ibu Susi bisa begitu hebat? Ya, itu semua nggak ngerti pokoknya. Sudah, ngomong apa ini? Nah, Bu Susi pahlawan yang pertama untuk para nelayan di Pangandaran. Hari Selasa yang lalu, Indonesia dikejutkan pernyataan Ibu Menteri ini di hadapan para nelayan di Pangandaran hari Selasa. Ibu Susi berkata, selama 5 tahun dia jadi menteri, dia tidak akan ambil gajinya 5 tahun. Lalu dia apakan? Akhirnya nelayan bersorak-sorai. Ibu Susi memberikan seluruh gajinya sebagai menteri selama 5 tahun untuk operasi nelayan. Pahlawan nggak dia untuk nelayan? Bahkan sekarang dia jadi pahlawan untuk Indonesia, karena kemaritiman kelautan Indonesia akan digalakan, dibangkitkan lagi. Masih ingat salah satu lagu anak-anak nenek moyang kami? Nah, Laut Pulung itu betul. Orang-orang Bugis, orang Makassar, woi hebat. Kerajaan Sriwijaya dulu, lihat Kerajaan Sriwijaya, mereka sudah punya jangkauan sampai ke luar negeri.
Belum lama di Sungai Musi. Sungai Musi itu di mana yo? Ayo, Sungai Musi di mana? Enggak dengar. Di mana? Basio. Mesir. Sungai Musi di Mesir bagaimana ini? Bagaimana Sungai Musi di Mesir? Jauh sekali. Ayo, Sungai Musi di mana? Palembang. Ini kali ini bagaimana? Dengarkan. Baru bulan Oktober yang lalu, waktu ada kapal tenggelam di Sungai Musi itu dalam. Ternyata ditemukan keramik dan koin kuno tertanggal abad ke-7. Jadi tahun 700 sekian. Kamu di mana tahun itu? Nah, bayangkan abad ke-7 ternyata kapal-kapal Tiongkok sudah masuk sampai ke pedalaman Sungai Musi. Orang-orang kerajaan Sriwijaya sudah punya hubungan dagang dengan Tiongkok. Itu keramik-keramik kuno dari Tiongkok, mata uang kuno dari Tiongkok. Abad ke-7, 600 sekian, bukan 700. Luar biasa. Nah, Ibu Susi akan membangkitkan kembali semangat kelautan bagi bangsa Indonesia. Ya, jadi Ibu Susi pahlawan atau bukan? Karena berjuang, berkorban untuk orang lain. Makin itu kalian, anak-anak pelajar Nabi yang hari ini hadir, I need a hero. Tuhan akan jadikan semua kita pahlawan. Amin. Untuk menolong banyak orang. Jangan takut. Modalnya apa pahlawan tadi? Ya, masuk lupa. Apa modalnya pahlawan? Duit banyak? Penyertaan Tuhan. Cuma itu saja. Ya. Jadi Yusuf disertai Tuhan. Saya baca sampai ayat 4 ya, ayat 3 sekarang. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Yahweh dan bahwa Yahweh membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, atas segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Jadi Yusuf jadi pahlawan untuk warga Potifar. 2 Samuel pasal 5. Ya, kita melihat bagaimana Tuhan membuat Daud menjadi orang yang berhasil. Ayat 10. 2 Samuel 5 ayat 10. Sungguh kami semua berharap. Di belakang ada berapa gembala yang duduk menemani kalian semua. Ada berapa kakak-kakak di sini. Ya, kita berharap kalian semua pulang dari sini akan jadi pahlawan. Amin. Iya. Ayo baca sama-sama ayat 10 2 Samuel 5. Oke, 1, 2, 3. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Yahweh Tuhan semesta alam menyertainya. Yusuf anak terbuang atau anak yang disayang orang tuanya? Terbuang. Yusuf Daud anak yang terbuang. Orang tuanya gak suka dia. Bahkan anak ini mau dibunuh. Maka itu sengaja suruh jadi gembala. Masih ingat ketika dia ketemu Saul, Raja Saul, Daud berkata, "Raja, waktu aku mengembalakan kambing domba bapakku, ada singa, ada beruang, tapi aku lawan mereka." Nah, anak kecil. Jadi Daud ini anak yang terbuang. Kalau kalian lihat di Mazmur 27 ayat 10, Daud menulis, "Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku." Itu menunjukkan. Kamu Mince, coba cari kamu Mince, Mazmur 27. Mazmur 27. Ya, Mince akan baca Mazmur 27 ayat yang ke-10. Mince baca yang kuat. Dengar. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ya. Kalau kita baca ayat itu, ayat 10, Mazmur 27 ayat 10, berarti ayah ibunya Daud sayang Daud tidak? Dibuang.
Tapi hebat anak yang terbuang jadi pahlawan. Dan itu sungguh luar biasa. Siap disertai Tuhan? Siap. Hanya ada satu syarat, Tuhan menyertai kita. Kira-kira apa syaratnya? Siapa tahu? Siapa yang bisa jawab? Saya kasih hadiah, tapi beli sendiri di Luki. Ayo, apa satu-satunya syarat disertai Tuhan? Siapa bisa? Percaya, bukan? Taat. Orang yang mau disertai Tuhan cuma satu, apa? Taat itu kata lainnya apa? Setia, patuh, menurut, tidak suka melawan. Kalau itu yang kalian kerjakan, Tuhan pasti menyertai. Saya akan akhiri dengan kisah. Tanggal 24 Oktober yang lalu. Masih baru atau sudah lama kalau 24 Oktober? Masih baru. Saya bersama istri saya ada di Balikpapan. Itu hari Jumat. Saya masih ingat hari Jumat. Karena kami akan buat seminar Jumat malam, Sabtu dan Minggu 24, 25, 26. Siang itu oleh panitia kami diajak makan siang di sebuah restoran yang cukup besar di Balikpapan. Lagi makan, meja sebelah saya duduk 3 orang, suami istri dengan anak kecil perempuan. Akhirnya saya tahu umur 1,5 tahun, 1 tahun 6 bulan. Masih kecil atau sudah besar? Saya lagi makan, lagi cerita-cerita, saya melihat si ibu nyuapin anak kecil 1,5 tahun itu dipaksa. Itu mulutnya itu mengancing. Itu sendok dimasukkan. Aduh, saya tidak tahan lihat anak disiksa seperti itu. Akhirnya saya pindah ke meja sebelah. Saya bilang, maafkan saya kalau saya harus mencampuri, tapi saya nggak bisa melihat anak ini disiksa seperti ini. Iya Pak, ini nggak mau makan. Nanti kalau saya pengen, ibunya ngotot marah-marah. Ya mungkin rasa nggak enak ya, saya nggak kenal keurusan. Pokoknya saya mau dia makan 3 kali sehari dan harus nasi. Galak betul ini. Terus saya cerita begini. Anak kecil itu kalau dipaksa makan malah stres. Dengerin besok kalau kalian punya anak, ingat ini ya. Anak kecil yang dimaksa makan jadi stres. Kalau anak itu stres, maka dia akan punya konsep di pikirannya dengan makanan itu menyiksa aku. Nah, karena dia punya konsep dari kecil makanan itu menyiksa, berarti anak ini makin suka makan atau nggak suka makan? Terus saya ajari begini, si suami diam saja karena juga bingung, ngapain ini orang? Nah, saya bilang, anak kecil itu nggak akan mati kalau nggak makan. Mungkin nggak mati Pak, tapi sakit bagaimana? Nggak sakit juga. Pokoknya anak kecil itu kalau lapar pasti minta makan. Wah, nggak bisa Pak. Loh, saya ajari kalian, sungguh anak ini menderita. Sudah, pokoknya kalau nggak minta makan jangan dikasih. Akhirnya saya undang, begitu nanti sore ikut ibadah ya. Ya, kami mau ada acara. Datang mereka ternyata. Saya ngajar tentang hidup anak-anak, bagaimana begitu. Saudara, hasilnya luar biasa. Saya mau bacakan BBM ini. Baca. Ya, jadi akhirnya dia manggil saya papa, suami istri ini. Karena ternyata mereka juga dari kecil nggak punya orang tua. Sekarang kan saya pendeta, akhirnya jadi anak saya. Lihat, bacakan ini ya. Tanggal berapa dulu? Tanggal 27 Oktober. Baca. Pak, makasih atas solusinya soal anak susah makan. Hari ini Mosa makannya banyak, pakai tambah lagi. Makannya pakai 2 sendok. Dia makan sendiri sambil sesekali saya suapin. Sekarang waktu makan jadi waktu yang menyenangkan buat saya dan Mosa. Tidak seperti dulu jika saya maksa dia makan. Saya stres, Mosa pun tersiksa. Sekarang kami bahagia. Sekali lagi makasih banyak Pak. Nah, udah tahu tanggal 27. Terus tanggal berapa dia tulis lagi begini. Saya kaget sekali saudara. Ya, tanggal berapa itu? Hari Kamis. Ini hari apa? Minggu. Jadi Kamis kemarin tanggal berapa ya Kamis itu? Ayo. 6. Oke. Tanggal 6 mamanya BBM lagi, bacakan. Puji Tuhan Pak, berat badan Mosa naik. Sejak saya tidak maksa dia makan, berat badannya naik.
Selama ini berat badannya sudah sekali naik, walaupun saya sudah beri macam-macam vitamin dan bernama nafsu makan. Terima kasih untuk solusinya, Pak. Ya. Masukkan di situ. Sudah, waktu saya dapat itu, saya beritahu ke istri saya cerita ke beberapa panitia yang hadir siang itu. Anak ini akhirnya diselamatkan. Buat dia makan itu bukan siksaan, bukan penderitaan, tapi kenikmatan. Mengerti? Jadi buat Mosa, anak kecil itu, saya pahlawannya bukan? Pahlawannya, karena saya selamatkan dia. Kalau saya nggak ketemu mereka hari itu, maka sampai hari ini, sampai kapanpun anak ini nggak akan suka makan, karena dipaksa. Terus mamanya juga saya ajar gini, anak kecil itu biar makan sendiri. Apa makan sendiri? Berantakan ini, nanti saya lebih repot. Mamanya ngotot lagi begini. Saya bilang, kalau anak kecil makannya nggak berantakan, anak itu nggak akan pintar. Lalu istri saya ikut bicara, jadi begini, waktu memberi makan anak ini, pakai meja kecil, kursi kecil, alasnya pakai koran atau karpet atau apa. Biar dia berantakan, itu nggak akan lama. 3 kali cukup, dia akan makannya tertib. Jadi kalau sudah selesai makan, ya udah kita angkat korannya atau tikarnya tadi, kan nggak repot. Siap jadi pahlawan mulai hari ini? Saya bersyukur kepada Tuhan, anak itu diselamatkan. Jadi pahlawan mulai di mana tadi? Di rumah. Melihat ada kesulitan apa aja orang di rumah, tetangga kita di jalan, di sekolah, di mana saja, jadilah pahlawan. Saya ulangi lagi. Apa definisi pahlawan tadi? Berkorban. Jadi orang pelit bisa jadi pahlawan tidak? Tidak. Ya, orang pelit jadi pahlawan untuk tikus. Habis pelit. Bagaimana supaya jadi pahlawan? Syaratnya apa tadi? Disertai Tuhan. Jangan lupa ini. Oke, siap jadi pahlawan semua? Tuhan memberkati kalian. Jadi Nabire punya ratusan pahlawan.